Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardelia Syanaswari dengan NIM 2303102206 dari kelas 2H Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan materi tentang aktiva tetap tidak berwujud sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti SE SPD MAK. Merujuk pada definisi aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva-aktiva yang umumnya lebih dari satu periode akuntansi dan tidak memiliki wujud fisik. Aktiva tidak berwujud mencerminkan hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Bukti kepemilikan aktiva tidak berwujud bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lain. Karakteristik aktiva tak berwujud adalah tingkat ketidakpastian mengenai nilai dan manfaatnya di kemudian hari. Selanjutnya adalah kriteria aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama adalah immateriality, yaitu ketidakberwujudan. Yang kedua adalah interdependence, yaitu ketergantungan pada aktiva lain. Yang terakhir adalah non-transferability, yaitu tidak dapat ditransfer tanpa mengganggu jalannya operasi perusahaan. Pengelompokan aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama, berdasar pada dapat atau tidak dapatnya aktiva itu didefinisikan secara spesifik dengan hak jenis atau aktivitas tertentu. 2. Berdasarkan cara perolehannya, ada aktiva tak berwujud yang didapat dari pembelian. Yang ketiga, berdasarkan pada masa manfaat, meliputi terbatas masa kegunaannya, baik menurut undang-undang, kontrak, atau pertimbangan-pertimbangan ekonomis. Yang terakhir, 4. Dapat atau tidak dapatnya aktiva itu dipisahkan dari eksistensi perusahaan terdiri dari dapat dipisahkan dan dijual tersendiri. Penilaian aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud dicatat sebesar harga perolehannya. Jika aktiva tetap tidak berwujud diperoleh dengan cara dibeli, maka harga perolehannya sebesar jumlah uang yang dikeluarkan dalam pembelian. Jika aktiva tetap tidak berwujud diperoleh dari penukaran dengan aktiva, maka harga perolehannya sebesar harga pasar aktiva yang dipakai sebagai alat penukar. Jenis aktiva tetap tidak berwujud. A. Paten atau hak paten, yaitu hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan sesuatu untuk membuat, menjual, dan mengawasi penemuannya selama jangka tahun 17 tahun. Yang termasuk harga perolehan paten jika paten tersebut diperoleh karena pengembangan adalah biaya-biaya pendaftaran, biaya pembuatan model dan gambar, serta biaya yang dikeluarkan untuk membuat percobaan dan pengembangan. Amortisasi paten akan dikelompokkan dalam biaya produksi jika paten tersebut digunakan dalam proses produksi, tetapi jika paten digunakan untuk kegiatan penjualan, maka amortisasi paten akan dibebankan sebagai biaya penjualan. Amortisasi paten pada paten atau akumulasi amortisasi paten yaitu Rp sekian. B. Copyright atau hak cipta, yaitu hak yang diberikan kepada pemain atau pengarang atau artis untuk menerbitkan, menjual, mengawasi karangannya, musik, atau pekerjaan pemintasan. Yang termasuk ke dalam harga perolehan hak cipta adalah semua biaya yang berhubungan dengan penyusunan pekerjaan tersebut, termasuk biaya untuk mendaftarkan dan memperoleh hak. Jika hak cipta dibeli, maka hak perolehannya adalah sebesar jumlah uang yang dibayarkan. C. Merek dagang atau trademarks, yaitu pengakuan tanda simbol, model, dan cap sebagai suatu identifikasi atas produk sehingga mudah dikenal oleh pembeli. Apabila merek dagang dibuat sendiri, maka harga perolehannya adalah biaya untuk merencanakan dan mendaftarkan. D. Franchise dan lisensi. Franchise adalah sebuah persetujuan kontraktual antara seorang franchisor dengan franchise. Franchisor memberikan hak kepada franchise untuk menjual produk tertentu, menyediakan jasa, atau menggunakan trademark tertentu.
Lisensi adalah hak untuk menggunakan produk atau jasa tertentu, seperti penggunaan jalan kota untuk jasa taksi, penggunaan lahan pabrik untuk telepon dan tiang listrik. Goodwill. Goodwill adalah bagian dari aktiva dalam neraca yang mencerminkan kelebihan pembayaran atas aktiva yang dibutuhkan perusahaan dibandingkan dengan nilai pasar. Goodwill hanya akan dicatat perusahaan apabila perusahaan membeli bisnis orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.